Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Jadi gambar yang kita lihat sekarang, di selatan Hamas makin hari makin susah tembak rudal, makin susah melawan, makin kalah. Di utara Hizbullah menjadi takut dan mundur, tidak mau berperang. Di tepi barat Israel duluan, cepat dari hari pertama perang mulai, Israel langsung hancurkan cabang-cabang Hamas punya di tepi barat. Artinya tepi barat tidak bisa mendukung Gaza, Hizbullah dan Iran mundur, tidak mau mendukung Gaza. Artinya perang ini kelihatannya, sekali lagi saya bilang begitu, kita tidak tahu apa akan terjadi, hanya dari gambar yang dibentuki sekarang. Kelihatannya Hamas sendiri. Perang ini akan terjadi hanya Israel dan Hamas. Dan kalau itu situasinya, kalau Israel dan Hamas melawan saja di antara mereka, maksudnya Gaza dan Israel saja, artinya itu hanya waktu sampai Israel menang, itu hanya waktu sampai Hamas dimusnahkan. Kalau tidak dimusnahkan, kalau pemerintah Israel akan putuskan itu cukup dan mundur, mungkin Hamas tidak akan dimusnahkan. Semua bangsa Israel berharap IDF tidak akan berhenti, dan saya rasa juga banyak penduduk Gaza di dalam hatinya sekarang juga berharap Hamas akan dimusnahkan. Itu hanya waktu 1, 2, 3 minggu sampai mungkin perangnya selesai, atau perang yang utama. Maksudnya apa maksud saya perang utama? Semua situasi yang orang di luar Gaza atau di luar selatan Israel, di pusat Israel rasa. Mungkin perangnya akan selanjut dengan operation kecil terhadap pemimpin Hamas, tapi 1, 2 minggu kelihatannya Hamas sudah tidak bisa kirim rudal, dan Israel aman lagi. Kenapa saya bilang itu kabar baik untuk orang yang mau ke Israel? Atau banyak teman saya WhatsApp saya, Geva, saya ada rencana ke Israel. Apakah bisa? Tidak, mereka takut. Benar, ada perang di sini. Jadi saya rasa 1 minggu, 2 minggu udah aman, bisa datang ke Israel teman-temanku. Kelihatannya Hamas cepat sekali akan kalah, semoga dengan Tuhan, dan udah bisa kembali ke Israel. Saya harusnya awal Desember udah mulai kerja. Ya, akhir November harusnya udah ada bekerja, udah ada grup yang harus datang ke sini, dan semoga sampai mereka ke sini perangnya sudah selesai, atau tidak ada yang rasa di daerah Yerusalem atau Galilea, kita tidak akan rasa apa-apa. Jadi ini memang situasinya perang umum, ya. We cannot know, kita tidak bisa tahu bagaimana besok, lusa, tapi kelihatannya perang menjadi bukan dengan semua negeri Arab, hanya dengan Gaza. Dan kalau itu situasinya, perangnya pasti makin cepat akan selesai. Oke, sejak kapan IDF atau tentara Israel masuk ke Gaza? Dan Berapa hari? hari Beberapa hari ini yang lalu. dan per hari ini kira-kira keadaan di kota Gaza itu apa yang terjadi dengan Hamas? Nah, kita tidak bisa tahu semuanya karena kalau terlalu banyak informasi akan bocor, itu akan disampaikan ke Hamas atau terbalik. Kalau terlalu banyak informasi Hamas akan dibocorin, Israel akan tahu. Jadi itu interest dari dua sebelah kelompok yang berperang. Jadi kami tidak bisa tahu persis apa yang terjadi, tapi dari apa yang kami mengerti, tentara Israel udah tutupin semua kota Gaza. Jadi itu dia kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita simak bersama, ini langsung dijelaskan oleh warga Israel ya mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana antara Israel versus Hamas ya selama 6 pekan ini, dan bagaimana menurut kalian ya. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita juga melihat beberapa informasi terbaru mengenai situasinya ya. Bahkan di sini dijelaskan ya dalam beberapa uraian bahwa pihak dari militer Israel
itu sudah memasuki pusat kota Gaza ya, ataupun jantung kotanya Bapak Ibu ya. Dan bukan hanya itu, juga di sini jelaskan ya, setelah pihak dari militer Israel memasuki ya jantung kota Gaza ini, juga diuraikan bahwa Netanyahu kirim pesan kepada Hamas ya. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu semua, ini juga ramai sekali ya uraian mengenai ya Israel klaim ya pasukannya beroperasi di jantung kota Gaza. Pemimpin Hamas terisolasi ataupun terjebak di bunker. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang kita lihat ya, ini sudah berlangsung sekitar 6 pekan. Dan Israel ini tetap konsisten ya pada pernyataan awalnya bahwa mereka akan menargetkan untuk memusnahkan Hamas. Ya itu dia Bapak Ibu ya. Sebagai ya pembalasan atas serangan Hamas yang dilakukan tepat pada 1 bulan yang lalu ya, pada tanggal 7 Oktober Bapak Ibu. Dan Israel sampai sejauh ini ya, kita tidak melihat adanya kemunduran ya, justru semakin intensif melakukan serangan-serangan kepada pihak Hamas. Dan Bapak Ibu semua, memang saya sengaja tadi bagikan ya satu penjelasan disampaikan langsung oleh warga Israel Bapak Ibu, karena kan selama ini kan kita lihat ya ada uraian-uraian di dalam negeri mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana. Dan memang Bapak Ibu semua, kita melihat dalam banyak uraian ya, Israel ini sering sekali ya terkesannya bahwa mereka seolah-olah tidak berdaya menghadapi Hamas dan segala macam. Tapi dalam penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi justru berbalik ya, berbanding terbalik ya. Apa yang dijelaskan justru ini katanya pihak Hamas ini Bapak Ibu semua ya sangat potensial ya pada akhirnya untuk mereka bisa dimusnahkan oleh pihak Israel. Apakah nantinya akan seperti itu? Ya ini kan masing-masing versi Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti akan lihat saja seperti apa hasilnya, karena kan selama ini ya kita lihat ya ada berbagai media yang kemudian bahkan memuji Hamas, ataupun kemudian ada tokoh-tokoh yang mengapresiasi Hamas dan segala macamnya. Ya sekarang kita lihat ya, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama versi dari pihak Israel sendiri ya, ini terutama disampaikan oleh warganya. Dan nampaknya Bapak Ibu semua ya Geva ya, Mas Geva tadi ini tahu betul ya mengenai situasi yang sedang berlangsung, karena beliau juga bisa menjelaskan ya secara geografis ya terkait dengan posisi perbatasan ya, dan kemungkinan potensial kalau pihak lawan melakukan serangan dan segala macamnya. Atau memang ya warga Israel ini kawan-kawan sudah diajar ya, karena kan mereka ini berada di satu tempat yang sekelilingnya ini kawan-kawannya terutama yang bersekutu dengan Hamas ini kan pihak-pihak yang menginginkan untuk keberadaan mereka dimusnahkan. Jadi sepertinya Israel ini sudah sangat bersiap ya menghadapi dan mengantisipasi situasi yang demikian Bapak Ibu. Tapi sebenarnya begini ya, yang kasihan adalah masyarakat biasa yang terus-menerus menjadi korban atas situasi ini. Itulah sebabnya saya heran sekali Bapak Ibu ya, ketika ada orang yang menyampaikan bahwa pihak Hamas itu membela warga, pihak Hamas ini melindungi masyarakat Palestina dan segala macamnya. Tetapi satu ya, pertama kita lihat Presiden Palestina ya yang resmi itu menyampaikan bahwa serangan Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Jadi ya klaim bahwa Hamas itu membela warga Palestina itu terbantahkan, karena dibantah langsung sama Presiden Palestinanya. Itu tentu lebih bisa kita percaya kawan-kawannya. Lalu kemudian yang kedua adalah, kalau Hamas itu adalah benar-benar mau melindungi warga, ya harusnya ya namanya pelindung Bapak Ibu semua di mana-mana pasti akan mengutamakan ya yang dilindungi berada pada kondisi, pada tempat yang aman, pada tempat yang tepat, yang memungkinkannya aman dan terhindar dari serangan. Tetapi justru yang terjadi adalah Hamas ini ya, bahkan mereka menghimbau ya beberapa minggu yang lalu untuk tidak mengindahkan himbauan dari Israel ya untuk keluar dari kota Gaza. Malah mereka menginginkan agar warga tetap tinggal di kota, dan kemudian ya mereka juga membuat terowongan-terowongan di bawah fasilitas publik, di bawah rumah sakit, sekolah dan segala macamnya, sesuai dengan penjelasan dari pihak IDF yang disampaikan oleh Daniel Hagari ya, bahwa Hamas melakukan hal tersebut, katanya mereka ya versi Israel Bapak Ibu. Nah, kalau melihat dari kacamata yang seperti ini ya, berarti tidak ada satupun kemudian yang bisa kita lihat bahwa Hamas ini benar-benar mau melindungi warga yang ada di kota Gaza ya. Karena justru ya kenapa mereka menggunakan fasilitas publik ya, pemukiman-pemukiman untuk bersembunyi dengan cara membuat bunker ataupun kemudian membuat terowongan di bawahnya. Kan ini justru membahayakan warga ya. Ya itu dia Bapak Ibu. Nah kemudian ini ada tadi beberapa komentar yang saya lihat sampaikan begini kawan-kawan. Nah, jadi menurut mereka seperti ini ya. Kalau kan yang sedang beramai-ramai ini disorakan kan, kalau sudah menyerang warga itu namanya bukan lagi membela diri ya. Oke, lalu kemudian ada kecaman dan segala macam. Bagi saya secara pribadi ya silakan saja. Kita berada dalam era demokrasi,
tiap orang punya caranya untuk mengekspresikan apa yang dipikirkannya. Bagi saya silakan-silakan saja. Tapi begini kawan-kawan ya, karena semua landasan yang disampaikan hari-hari ini ya, terutama dan termasuk beberapa tokoh di bangsa kita di Indonesia adalah mengenai kemanusiaan dan segala macamnya. Sekarang begini ya, ada yang menyampaikan bahwa ya Israel ini katanya sudah keterlaluan dan segala macamnya. Oke, silakan-silakan saja Bapak Ibu. Tapi begini ya, kalau memang orang-orang ini benar-benar serius dan peduli terhadap kemanusiaan, ya, adakah mereka yang hari ini mengecam Israel juga mengecam Hamas? Kan hari ini kan alasannya adalah ya warga yang tidak bersalah, warga yang tidak berdosa kemudian menjadi korban atas situasi ini, atas serangan-serangan Israel, ya. Sekarang begini ya, silakan saja mengecam seperti itu, tapi pertanyaan lagi, bagaimana dengan warga yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, ya, yang yang ditewaskan oleh pihak Hamas pada serangannya tanggal 7 ya, dan hari-hari selanjutnya itu ya. Bagaimana dengan masyarakat itu? Bagaimana dengan warga yang selama ini ya kan begini kawan-kawan, kan selama ini kan yang dikatakan itu bahwa serangan Hamas itu adalah akibat dari agresi Israel selama ini ya, pihak militer Israel sering melakukan agresi dan segala macam ya. Oke, silakan saja kita coba ikuti alur berpikirnya. Tetapi pertanyaannya begini, nah, bagaimana dengan warga masyarakat biasa ya, yang terutama mereka ini tidak terlibat dalam agresi yang ditudingkan itu, yang terutama mereka ini tidak tahu menahu mengenai agresi yang ditudingkan itu, lalu kemudian mereka menjadi korban atas serangan dari Hamas itu, ya. Kenapa tidak ada kecaman terhadap Hamas? Kenapa hanya Israel yang terus-terusan dikecam? Nah ini situasinya Bapak Ibu. Jadi memang kadang-kadang saya melihat bahwa gelora-gelora suara kemanusiaan yang dikumandangkan ini saya kadang-kadang heran ya. Ya, di satu sisi puji-puji Hamas ketika menyerang Israel ya, bahkan sampai ada yang meneriakkan nama Tuhannya ya. Waduh, itu begitu kawan-kawannya. Tapi kemudian giliran Israel menyerang balik, wah, semua pada marah. Nah, ini situasinya Bapak Ibu ya. Ya, tetapi ya terlepas dari semuanya itu kembali kepada kita masing-masing ya. Yang penting mari tetap bijaksana dalam melihat informasi yang beredar dan tetap tentu kawan-kawannya ya kasihan ya saudara-saudari yang ada di sana, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, sebenarnya warganya yang kasihan ya. Dan itulah sebabnya semoga situasinya segera membaik ataupun kiranya segera untuk kondusif kembali. Jadi sekian Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya.